Gerakan kemanusiaan para Habib di Indonesia, mudah-mudahan itu dibicarakan dengan Habib Umar bin Hafid. Saya kira kita semua akan menyambut baik itu. Robito Alawiyah bisa mempelopori ini, ya, Pak Taufik Asegaf dan yang lain-lain, Hanif Alatas. Coba deh diadakan rekrutmen besar-besaran para Habib di Indonesia untuk dikirim berdakwah ke tanah Yaman. Ya sebagaimana Habib Umar bisa ke sini, ke Indonesia, di sini juga melakukan dakwah. Ya. Tetapi saya kira jauh lebih penting adalah berdakwah di tanah Yaman yang dilakukan oleh para Habib-Habib yang ada di Indonesia. Jumlahnya ada banyak lah ya, kirim per gelombang lah, mungkin satu angkatan 1000 Habib ke sana. Tahun depan 1000 lagi gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Gusmar, dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Kedatangan Habib Umar bin Hafid, ulama tokoh dari Yaman, banyak disambut oleh umat muslim di Indonesia, tentu dikawal, diiringi oleh para habaib dari Indonesia. Ya, tentu saya kira ini adalah wajib, sebuah keharusan para habaib di Indonesia menyambut baik saudara setanah leluhur, ya, sama habaib. Kalau tidak menyambut, nanti malah bisa dinilai sebagai orang-orang yang melupakan saudara-saudara dari tanah airnya. Islam mengajarkan tentang keterbukaan dan kejujuran. Islam juga mengajarkan tentang bagaimana seorang anak harus mencintai tanah leluhurnya, mencintai tanah airnya. Kayak kita, anak-anak Nusantara, diajarkan untuk hubul waton, mencintai tanah air. Apalagi orang NU, kader NU pasti paham akan ajaran itu yang digelorakan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa hubbul waton minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman, bagian dari ajaran agama. Oleh karena itulah sebagai sesama anak bangsa dari tanah Yaman, berasal dari Yaman, saya kira memang wajib hukumnya para habaib di Indonesia untuk menyambut dengan gegap gempita kepada Habib Umar bin Hafid. Nah, terkait dengan keterbukaan dan kejujuran, mudah-mudahan Habib Umar bin Hafid pada momen-momen khusus dengan para habaib, khususnya ya, sebagai sesama saudara, satu leluhur, satu tanah asal, satu darah, ya. Mudah-mudahan berkenan untuk bercerita tentang pengalaman, tentang sejarah, tentang konflik yang terjadi di tanah leluhurnya di sana, di Yaman. Sebagaimana kita tahu bahwa hampir 10 tahun konflik perang saudara terjadi di Yaman, sehingga mengakibatkan krisis ekonomi, krisis kemanusiaan yang sangat parah, mendera nyaris separuh jumlah penduduknya dari total penduduk Yaman sekitar 30 juta jiwa. Maksudnya apa? Agar pengalaman buruk di Yaman untuk diambil pelajaran, diambil ibrah, agar hal yang sama tidak terjadi di tanah air Indonesia. Ya, saya kira itu pengalaman itu kan baik, pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk kan tetap bisa diambil hikmahnya, tergantung kita melihat dari sisi mana. Pengalaman buruk, hikmahnya adalah bagaimana kita untuk berkaca, berevaluasi diri agar hal serupa tidak terjadi lagi. Dalam konteks Yaman, bagaimana kekisruhan, polemik, perang saudara tidak terjadi di Indonesia. Apa dan bagaimana, mengapa konflik perang saudara di Yaman terjadi di sana. Nah, dengan mengetahui latar belakang itu, persoalannya apa, maka
Mudah-mudahan para Habib di Indonesia belajar atas peristiwa buruk yang terjadi di tanah Yaman agar tidak terjadi di sini. Yang kedua, saya juga berharap mudah-mudahan sih bisa terwujud. Kalau terwujud itu hal yang sangat baik saya kira. Yakni bahwa karena prinsip hubul waton minal iman, walaupun Habib lahir di sini, tapi kan tanah leluhurnya kan tetap dari Yaman. Tidak bolehlah melupakan tanah leluhur, ya walaupun di sini sudah aman, makmur, sentosa, damai ya, tapi kan tetap tanah leluhurnya berasal dari Hadramaut, Yaman. Nah, sebagai warga negara yang baik, sebagai anak-anak tanah leluhur yang baik, mestinya tidak melupakan leluhurnya, tanah asal datuk-datuknya dulu dari Yaman. Lah, bentuk dari cinta akan tanah leluhurnya, bentuk dari tidak melupakan tanah leluhurnya adalah bagaimana caranya bisa ikut membantu memulihkan kondisi di Yaman di sana. Barangkali bisa jadi di Yaman kekurangan mubalik semacam Habib Umar bin Hafid. Mungkin Habib Umar bin Hafid terlalu langka di sana sehingga tidak mampu meredam konflik di tanah Yaman. Nah, untuk itu karena di sini banyak sekali Habib dan saya kira Habib di sini banyak belajar dari ulama-ulama Nusantara di Indonesia bagaimana caranya membina kerukunan umat beragama, bagaimana caranya mencintai tanah airnya. Indonesia alhamdulillah bisa berlangsung aman dan damai. Dan mudah-mudahan pengalaman di Indonesia selama ini, karena lahir di Indonesia, kalau bisa itu ditularkan di Yaman. Kalau bisa itu disampaikan di Yaman. Agar Yaman ikut keberkahan. Ikut kena berkahnya tanah air Indonesia. Ikut bisa keberkahan Nusantara. Atas berkahnya ulama-ulama Nusantara, penduduk Nusantara, Islam di Indonesia bisa berjalan, bisa tumbuh dengan aman dan damai tanpa konflik perang saudara. Nah, mudah-mudahan pengalaman ini bisa ditularkan di tanah Yaman. Nah, caranya bagaimana? Mumpung ada Habib Umar bin Hafid, saya kira baik untuk mengajukan proposal lah kepada Habib Umar bin Hafid. Mungkin kalau Habib Umar bin Hafid yang meminta mungkin nggak enak barangkali ya. Tetapi walaupun demikian tetap nggak apa-apa juga. Itu teknis lah. Apakah para Habib di sini yang meminta kepada Habib Umar atau Habib Umar yang meminta kepada para Habib di sini? Bagaimana diajak lah ya, diajak untuk melihat kondisi tanah leluhurnya di Yaman di sana dan bisa berdakwah di sana. Saya kira di Yaman membutuhkan ulama-ulama yang bisa mengerti adat budaya di sana dan punya keilmuan bagaimana caranya memiliki rasa hubul waton, bagaimana rasanya memiliki sikap hubul waton minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman, bagaimana caranya membina tentang kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar sesama anak bangsanya di sana, dan kerukunan antar sesama umat manusia di sana. Di sini sudah kenyang pendidikan itu, tinggal ditularkan di tanah leluhurnya di Yaman. Mudah-mudahan Robito Alawiyah bisa mempelopori ini. Ya, Pak Taufik Asegaf dan yang lain-lain, Hanif Alatas. Coba deh diadakan rekrutmen besar-besaran para Habib di Indonesia, untuk dikirim berdakwah ke tanah Yaman. Ya sebagaimana Habib Umar bisa ke sini, ke Indonesia, di sini juga melakukan dakwah. Ya. Tetapi saya kira jauh lebih penting adalah berdakwah di tanah Yaman yang dilakukan oleh para Habib-Habib yang ada di Indonesia. Jumlahnya ada banyak lah ya, kirim bergelombang lah, mungkin satu angkatan 1000 Habib ke sana. Tahun depan 1000 lagi gantian gitu ya. Tahun depan lagi 1000 Habib lagi diberangkatkan ke Yaman untuk menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, untuk menebarkan Islam yang selama ini
ajarkan di Indonesia, menyebarkan Islam yang tawasud, yang moderat, yang tidak suka saling konflik di sana. Islam yang menghargai sesama umat Islam, menghargai sesama umat manusia, sebangsa setanah air. Nah, di sini kan udah kenyang itu pendidikan itu coba ditanamkan, diajarkan di tanah Yaman. Mudah-mudahan harapannya adalah bagaimana Yaman bisa pulih dari perang saudara. Mudah-mudahan Yaman bisa damai, berhenti, tidak lagi konflik, tidak saling bunuh. Dengan demikian maka kehidupan yang lain, baik pendidikan, ekonomi bisa ikut pulih dan normal kembali. Saya berharap begitu, mudah-mudahan itu dibicarakan dengan Habib Umar bin Hafid. Saya kira kita semua akan menyambut baik itu. Kita akan bergembira itu kalau ada gerakan, bukan gerakan jihad lah, gerakan kemanusiaan. Mungkin tepat begitu, gerakan kemanusiaan para Habib di Indonesia untuk diberangkatkan ke tanah Yaman untuk menularkan Islam yang rahmatan lil alamin dari Indonesia ke tanah Yaman. Dan itu yang paling cocok memang para habaib, karena satu memiliki akar budaya yang sama, face-nya juga sama-sama Arabnya. Jadi di sana nggak kaget lah, mungkin tidak akan menyangka bahwa itu adalah Habib dari Indonesia. Budayanya sama, bahasanya sama, itu kan secara teknis sudah nggak menjadi persoalan. Ya, kita doakan, dan saya kira warga Nusantara di seluruh Indonesia akan mendukung penuh itu. Kalau perlu ya iuran, didukung lah ya, mensupport dana itu untuk pemberangkatan para habaib dari Indonesia berangkat dakwah ke tanah Yaman bergelombang ya, 1.000 tahun ini, tahun depan 1.000 lagi ya. Kalau betah misalkan ya udah nggak apa-apa, tinggal di sana kan lebih enjoy kan, itu tanah luhurnya kan, lebih enjoy, budaya juga sama gitu kan. Tidak, di sini kan budaya Nusantara, orang-orang Nusantara kan jauh beda dengan budaya di tanah Arab sana. Oke, terima kasih, mudah-mudahan didengar oleh para habaib dan untuk didiskusikan dengan Habib Umar bin Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga abadi.